Assalamualaikum, Bu Titu. Gimana kabarnya nih malam ini? Waalaikumsalam Bu Vika. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik. Semoga Bu Vika juga demikian. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, Ge. Saya merasa senang sekali nih malam ini kita bisa bertatap maya untuk berbincang-bincang nih. Bu Titu, malam ini pengen ngomongin apa nih? Nah, sebenarnya saya pengen ngomongin tentang keresahan sih Bu, tentang rendahnya etika murid zaman sekarang, termasuk di sekolah saya sendiri Bu. Hmm, jadi malam ini kita akan ngomongin tentang rendahnya etika murid zaman sekarang ya Bu ya. Untuk muridnya Bu itu ini. Betul sekali Bu, itu yang menjadi keresahan saya sekarang Bu. Saya masih dalam keadaan bingung begitu Bu, harus melakukan hal apa. Hmm, kira-kira nih Bu Tito ingin mendapatkan apa setelah kita melakukan percakapan ini? Ya, menghadapi rendahnya etika ini, saya merasa beban moral. Kita sebagai guru tidak hanya sebagai pengajar begitu, Bu, tetapi kita juga harus dapat membimbing karakter murid. Jadi, saya ingin menemukan hal-hal yang bisa saya lakukan begitu, Bu, untuk meningkatkan etika peserta didik saya, terutama di sekolah saya dulu. Begitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar murid itu memiliki etika yang baik, begitu ya Bu ya. Kemudian kalau boleh tahu dari pengamatan Bu Tito ini perilaku rendah yang bagaimana, yang seperti apa yang sering dilakukan oleh murid-muridnya Bu Tito? Menurut pengamatan saya, Bu, murid di sekolah saya itu mudah sekali berkata kasar. Kemudian mereka itu tidak menghargai saya sebagai gurunya. Bagaimana menghargai saya, menghargai temannya pun mereka tidak dapat melakukan itu, gitu, Bu. Sehingga dampaknya saya merasa mereka seringkali susah sekali diatur, Bu. Demikian ya Bu ya. Kemudian dampak perilaku murid yang etikanya seperti itu seperti apa ketika berada di dalam kelas? Nah, itu Bu. Kelas itu menjadi tidak kondusif, Bu. Saya sebagai seorang guru merasa tidak nyaman di kelas, apalagi mereka gitu. Kemudian saya itu kadang-kadang malah sempat frustasi, Bu, dalam menghadapi itu semua. Saya tuh bingung harus melakukan hal apa gitu, Bu. Hmm, oh iya, selama ini kalau boleh tahu ya Bu Tito ya, selama ini apa saja yang sudah pernah Bu Tito lakukan untuk mengatasi hal-hal yang seperti Ibu Tito sampaikan barusan? Sebenarnya ketika ada murid yang kurang berperilaku baik etikanya, Bu, saya itu sudah menasehati berulang-ulang kali, Bu. Kemudian saya juga menegur yang bersangkutan, Bu. Nah, tapi Bu, saya pikir-pikir lagi, ternyata saya merasa bahwa cara saya itu tidak efektif. Nah, apalagi kalau sudah tingkat etikanya itu di luar kendali saya, di luar batas gitu, Bu, saya juga memberikan sanksi. Dan juga saya pernah menghukum, Bu. Tujuan saya kan agar mereka itu jera ya, Bu. Tapi ternyata ya begitu, masih diulangi lagi seperti itu. Jadi saya pikir kurang efektif gitu karena tidak ada perbaikan, Bu. Hmm, jadi menurut Bu Tito itu setelah dijabarkan barusan ya, kira-kira penyebab utama rendahnya etika murid itu apa ya Bu ya? Penyebab utamanya ya, Bu ya. Mungkin ini Mm-mm. sangat berpengaruh sekali dengan lingkungan, Bu. Lingkungan sekitar di mana peserta didik itu berada. Nah, juga mungkin Hmm, kurangnya pendidikan karakter gitu, Bu.
Dan kita tahu kan Bu, anak zaman sekarang itu berada di generasi yang mudah sekali gitu ya Bu, untuk menggunakan Mm-mm, sosial media dan teknologi. Jadi, mm-mm, anak kelas 1 saja itu Bu, sudah mm-mm, bisa HP, kemudian main TikTok gitu. Jadi pengaruh sosial media itu mungkin juga menjadi faktor penyebab. Dan kadangkala orang tua di rumah juga kurang kontrol terhadap anak-anaknya. Padahal mm-mm, anak SD zaman sekarang itu masih belum kuat gitu Bu pondasinya untuk mengetahui mana yang baik atau sesuai dengan konsumsi dia gitu, sesuai dengan usianya, mana yang juga masih tidak baik untuk dia begitu Bu. Dan lagi mm-mm. saya pikir ada pengaruh juga dari orang dewasa Bu. Jadi kayak semacam kurang keteladanan dari orang-orang dewasa Bu. Mungkin itu ya penyebabnya Bu. Mm-mm, mm-mm. Jadi apa yang tadi Bu Tituk sampaikan tentang beberapa faktor penyebab rendahnya etika itu mungkin kita bisa cari solusinya nih Bu. Iya Bu Oh iya Vika. Bu, berbicara tentang etika ini ya. Iya, Menurut Bu Tituk, murid yang memiliki etika yang baik itu seperti apa? murid yang memiliki etika yang baik itu tentu saja murid yang dapat berperilaku positif Bu. Jadi murid tersebut tahu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang baik gitu Bu. Mereka juga Mm-mm, tahu perilaku yang baik itu yang mana, yang buruk itu yang mana. Kemudian mereka mm-mm, itu memiliki kesadaran diri untuk dapat berperilaku yang baik sesuai dengan motivasi yang ada dalam dirinya, Bu. Contohnya saja, mm, yang pertama, mereka itu berkata jujur, bertanggung jawab, Bu. Kemudian, saling menghargai, saling menyayangi, memiliki mm-mm. sopan santun, dan juga, dapat mengendalikan diri, Bu. Oh ya, jadi bisa saya simpulkan tadi ya Bu Tito. Jadi murid yang memiliki etika yang baik itu ya yang menampakkan hal-hal positif begitu ya Bu Tito ya. Iya, Bu. Kemudian idealnya lah seperti itu. Eh, Kemudian kalau boleh tahu ini ya, jika ada angka 1 sampai 10, murid-muridnya Bu Tito itu berada di angka berapa? Beragam ya, Bu, kalau kita berbicara tentang level etika murid saya. Kebetulan saya ini, berada di sekolah yang rombelnya besar, otomatis jumlah peserta didiknya juga banyak, dan mereka juga memiliki karakteristik yang beraneka ragam ya, Bu, ya. Mereka juga dari keluarga yang bermacam-macam, otomatis didikan juga berbeda-beda, sehingga Mm-mm. masih bervariasi, Bu. Tapi secara garis besar, mayoritas peserta didik di sekolah saya itu masih berada pada level 6 sampai 7 mungkin, Bu. Itulah makanya kenapa saya Mm, itu menginginkan mereka itu untuk mengalami peningkatan etika gitu, Bu, bukan penurunan. Itu masih mm, menjadi mm, PR mm, saya. mm. Iya, sebenarnya ya, Bu Tito itu mengharapkan murid-muridnya Bu Tito itu berada di level berapa? Kalau harapan, saya berharap sekali murid-murid saya itu dari 6 dan 7 bisa meningkat menjadi 8 sampai 9 begitu Bu etikanya. Karena kalau 10 Hmm, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau murid saya bisa sampai saja di level 8 sampai 9, menurut saya itu sudah bagus Bu. begitu ya Bu ya. Kemudian jika Bu Tito itu mengharapkan murid-murid itu berada di level 8 atau 9, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk bisa sampai di angka tersebut? Di angka 8 sampai 9 ya Bu ya. Mungkin bertahap, karena kita tahu bahwa, tidak terjadi secara instan ya, Bu, ya, melainkan melalui proses.
Tetapi saya bisa berpikir akan menerapkan berbagai strategi yang saya sinkronkan dengan penyebab utama anak-anak itu mengalami rendahnya etika, Bu. Seperti yang saya katakan di atas tadi, mengalami penurunan akibat kurangnya pendidikan karakter begitu, Bu. Jadi saya akan lebih fokus untuk memberikan pendidikan karakter untuk membangun etika murid saya sejak dini. Kemudian ini Bu yang kemarin masih belum saya lakukan dengan optimal, membina hubungan positif dengan siswa saya. Jadi itu sempat saya kurang begitu Bu, saya merasa kurang di situ. Jadi next saya tuh ingin lebih fokus lagi membina hubungan positif dengan siswa saya, membuat mereka merasa dihargai. Secara tidak langsung dia juga belajar bagaimana menghargai orang lain. Dan ini Bu yang menarik. Kemarin itu saya habis belajar tentang pembelajaran sosial emosional gitu Bu. Nah, setelah saya belajar, saya paham betul pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk anak-anak. Sebenarnya dalam langkah-langkah pembelajaran itu kita sebagai guru itu sudah Bu menyelipkan begitu ya. Tapi ya itu mayoritas baru tahu dan tidak sadar gitu. Saya pun demikian. Jadi saya akan fokus Bu untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional itu kepada anak-anak. Kemudian kalau ada murid saya yang berperilaku baik, saya itu akan berusaha memberikan umpan balik yang positif mungkin Bu, agar mereka itu merasa diapresiasi gitu Bu dengan saya. Kemudian apalagi ya Bu? Coba saya pikirkan lagi. Apa ya? Apa ya? Wah, iya ya. Diskusi terbuka itu mungkin perlu juga saya lakukan kepada anak-anak tentang etika yang baik dengan contoh nyata begitu Bu, karena kita tahu murid SD itu berada pada fase operasional konkret gitu, mungkin kita harus sering-sering memberikan sesuatu tuh yang nyata gitu, kontekstual gitu Bu. Dan tadi di atas itu saya kan juga Bu ya, orang tua juga harus terlibat begitu Bu, karena teladan orang dewasa itu juga penting untuk pembentukan karakter yang baik untuk anak-anak. Jadi ini kesempatan saya Bu untuk berkolaborasi dengan orang tua begitu Bu, berkomunikasi dengan orang tua tentang perilaku siswa gitu, dan bagaimana orang tua tersebut bisa membantu di rumah untuk memantau anak-anak, juga membimbing. Mungkin begitu Bu. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa strategi ya Bu ya. Kemudian kira-kira nih ya Bu ya, apa yang bakal Bu Tito lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini, untuk langkah konkret dalam waktu dekat ini mungkin saya akan fokus untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran Bu. Jadi saya mau mengintegrasikan PSE itu dalam langkah-langkah pembelajaran saya di kelas gitu. Kemudian berdiskusi terbuka tentang nilai etika dengan murid saya Bu, dan akan segera berkomunikasi dengan orang tua murid. Sebelumnya juga saya pasti koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya etika begitu Bu. Kemudian dari situ akan berlanjut menyampaikan kepada orang tua tentang nilai yang sedang ditekankan nih Bu di sekolah saya, yang mana saya akan mendorong orang tua itu untuk menegaskan nilai itu di rumah, seperti itu Bu. Wah, semoga tidak ada halangan ya Bu ya. Semoga tindakan yang Bu Tito lakukan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Baiklah Bu Tito, kita sudah berada di sesi terakhir ini Bu Tito. Saya ingin tahu apa yang Ibu dapat dari perbincangan kita malam hari ini. Wah, ternyata kita sudah di akhir sesi ya Bu. Tidak Iya betul. dari tadi. Iya. Dengan Bu Vika. Iya Bu.
sebelumnya saya mau terima kasih banyak nih sama Bu Vika karena saya sudah di-coaching. Bu Vika tahu dari awal tadi saya itu merasa kebingungan, Bu, harus melakukan apa nih ya untuk menghadapi keresahan-keresahan saya tentang rendahnya etika murid. Nah, setelah berbincang dengan Bu Vika, saya tuh merasa beban saya berkurang, Bu. Kemudian saya seperti mendapat pencerahan gitu, Bu. Saya merasa tergali dengan Bu Vika itu. Yang mana sebenarnya tuh saya saya punya itu gitu, tapi saya masih belum sadar. Setelah ada perbincangan-perbincangan ini, saya merasa sadar gitu apa yang harus saya lakukan begitu Bu untuk perbaikan etika murid di sekolah saya. Baik, Bu. Terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang di sini. Kita akhiri saja ya, Bu ya. Kita akhiri saja. Semoga berhasil dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Bu Vika. Sehat-sehat Bu Vika. Sampai jumpa lagi. Sama-sama.